Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berjanji umum sing berjanji nomor piro sing umum. Berjanji Nuqsah 209. Yang kitab satunya kira ada. Yang kitab Najmu berjanji halaman 39. Jumu'ah 39. Alhamdulillah, masyaallah. Saya ini enggak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maulidul Barzanji. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadil imla'a bismillahil aliyah. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al imla'a ing imla. Imla niku napa? Nulis, menulis ilmu atau mengajarkan ilmu jenenge imla. Al imla ing imla ngajarno ilmu ta nulis ilmu. Oleh ku ngawiti bismillati kelawan juk pertulungane zat jelaluk pertolongane zat al aliyati kang luhur. Abta diungawiti sapa ingsun oleh ku ngawiti mustadiron hale wong sing njaluk deres. Darun itu maknanya apa? Deres itu pemberian yang banyak, yang dahsyat. Ingsun njaluk deres, njaluk akeh faidul barokati ing lumai bere pira-pira berkah. Mustadiron hale wong sing njaluk deres, njaluk banyak faidul barokati ing lumai bere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang maringi sapa Allah. Song kata nala ya nalu nailan untuk diikutkan wazan af'alan apa anala yunilu inalatan. Alama ing atase perkara anala kang paring sapa Allah hu ing ma. Wa aula lan tekse paring sapa Allah hu ing ma. Samin aula yuli ilaan manane paring. Wa usanni lan ngaping pindhoni ingsun. Wa usanni lan ngaping pindhoni ingsun. Bihamdin kelawan pujian. Bihamdin kelan pujian. Mawariduhu kang utawi nggon lewate hamdun utawi nggon tumekane hamdun iku sa'iqatun iku gumlender maknane nyaman kata apa sa'iqal lisyarifin apa sa'iqal lisyarifin sa'iqatun ingkang gumlender ingkang nyaman haniyatun tur nikmat mumtadian hale wong sing ngebak-ngebaki wong sing numpaki manane sing ngebak-ngebaki minas syukri saking syukur al jamili kang apik matoyahu ing dadi nggon tumpakane hamdu ta nggon saranane hamdu wa usolli lan mari lan maca selawat ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun maca selawat salam ala nuri ing atase nur ing atase cahaya sifate cahaya al-mausufi kang den sifati bitakot bumi kelawan dhisik dadi sederenge enten makhluk sedanten niku pun enten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal awaliyati lan nuriku den sifati status awal al-muntakili kang pindah apa nur pindah fil ghurari ing dalam pira-pira napa asli maknane hurrah niku bathuk utawi wajah utawi fisik nih al karimati kang mulya wal jibahi lan pira-pira pilingan jibah maknane pilingan maksudnya guys pokoknya nur nabi ku pindah dari figur-figur yang terhormat disebut fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu lan jaluk peparing ingsun cara kata minhah maknane peparing wa astamnihu lan jaluk peparing ingsun Allah taala ing Allah taala
ingsun njaluk ridwanan ing keridanan. Ya khusu ingkang tertentu apa ridwan. Al itrota ing keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hirota kang suci an-nabawiyata kang musa nabi. Wa ya umulan merambai apa ridwan, wa ya umulan merambai apa ridwan. As-sahabata ing sahabat wal atba alan pira-pira pengikuti Nabi. Waman nan wong wala kang nyenengi sapa man hu ing Nabi. Dan semoga selawat salam ini selain untuk keluarganya Nabi, untuk sahabat, para pengikut dan siapapun yang mencintai Nabi. Wa astajdihi lan jaluk peparing ingsun, peparing sing layak. Jadi jadian maknane peparing sing layak hi ing Allah. Aku jaluk hidayatan ing petunjuk. Li sulu kisubuli krana ngambah pira-pira dalan al-wadihati kang jelas, wadihau pertelo al-jaliyati tur ingkang jelas misami manane. Saya minta jalan lurus sing jelas. Wa khifdan lan jaluk perlindungan, wa khifdan lan jaluk perlindungan atau terjaga minal ghawayati sangking kesesatan, minal ghawayati sangking kesesatan fi khutatil khata'i ing dalam langkah-langkah sing salah utawa ing dalam garis-garis sing salah lan wa khutahu lan langkah-langkah sing salah. Mun niku makna-makna murad ini. Bon niki dawuh sabar janji wa ansuru lan nyebar sapa ingsun utawa nyebarno sapa ingsun memaklumatkan sapa ingsun mingkis sotil maulidi saking ceritane kelahirane Kanjeng Nabi an-nabawi kang basa Nabi ingsun gelar buru dan ing pira-pira lemek pira-pira kemul manane buru itu kemul utawa napa nggih kemul te lemek hisanan kang bagus abqariyatan kang ora ana kembarane bagus sing lebih wong Arab nak muni abqariyah. Nazi mantur wong sing ngurutno. Nazi mantur wong sing ngurutno, maknane nazuman suatu sing urut minan nasab syarifi saking nasab kang mulia. Ingsun ngurutno ikdan ing siji bundelan atau siji rangkaian. Ikdan ing siji rangkaian tuhalla kang den hiasi, tuhalla kang den hiasi. Apa al-masami'u pira-pira pendengaran bihulahu kelan hiasane an-nasabi syarif. Terus pengarangan maulid ini dimulai dari cerita nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inu lan jaluk tulung sapa ingsun. Ingsun jaluk tulung bi khaulillahi taala kelawan napa kekuatane utawa kelawan nggih kekuatane Allah taala wa quwwatihi. Lan kekuatannya Allah sami la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau haula itu kekuatan terhindar dari maksiat, kalau quwah itu kekuatan melakukan apa? Taat. Bi haulillahi ta'ala wa quwwatihi lan kekuatannya Allah al-qawiyati kang kuat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan maksudnya faktanya adalah kelakuan itu asya'nu manane al-amru waqi' sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kiai kuno nak manani domir sa'nu kelakuan. Ajane mboten kelakuan, sesuatu yang faktual yang nyata dalam kehidupan atau nyata dalam ilmu hakikat disebut domir apa? Sa'an. Fa innahu mongko sak temene kelakuan maksudnya al-waqi' ya, sesuatu yang nyata-nyata apa terjadi la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana kekuatan wujud wala quwata lana. La haula ora ana kekuatan menghindar saka maksiat iku wujud. La haula ora ana kekuatan menyingkir saka maksiat iku wujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan yang lakoni taat kumujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini terhindar dari maksiat dan setiap saat melakukan taat semua itu hanya karena maunaya Allah Subhanahu wa taala. Attirillahumma qabrahul karim, attir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Attir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma Allah. Dari kata attiru malane minyak ini jenenge apa? Aktor, orang tukang minyak, bakul minyak wong Arab nak apa? Aktor. Attir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma Allah. Qabrahu ing kuburane Nabi al-Karim kang mulya. Bi arfin kelawan wewangian. Syaziin kang banget wangine. Syazi wangi sing krana kembarane. Wong Arab nak mesti syazi. Sesuatu yang tidak ada kembarannya wong Arab nak apa? Syazi.
min sholatin sanging salat sholawat sing umum mulane dibentuk nakirah dadi cek sholawate Allah cek Jibril cek semua malaikat wa taslimin lan uluk salam tawi salam jadi semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du niki sing mulai napa mulai ilmiah. Wa ba'du lan sause hamdalah sholawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun to ngucap sapa ingsun. Wa tekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna iku bendoro kita. Tuan kita, pemimpin kita. Rupane Muhammad ngene iku Muhammad bin Abdullah. Terus Kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Nah, wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Jadi Syaibah maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang nggih masyhure beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab dari apa Syaibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca apa tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Pira-pira tingkahe Nabi atau perilakune Nabi asaniyatu kang luhur. Khisaluhu apa pira-pira perilakune Abdul Muthalib apa khisaluhu pira-pira perilakune Abdul Muthalib asaniyatu kang luhur. Puneng berarti Muhammad bin Abdullah napa bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu ta jenenge Hashim iku utawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Niku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu ta arane Abdi Manaf iku Al-Mughirah iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang den nisbatno apa alirtika udhure nasab mergo ulyahu krana dhuwure to ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf nggih. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf iku putrane Qusayyin. Wasmuhu ta arane Qusay iku Mujammi'un niku jenenge Mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing napa jauh. Sumya den arani sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay litaqasihi krana adohe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudu'ah al-Qasiyah fi biladi Qudu'ah ing dalam daerah Qudu'ah al-Qasiyah kang banget aduhe. Ila an adat meka yen to balekno. Ila an adat meka yen to balekno hu ing Qusayyin sapa Allah taala wa taala ilal harami maring tanah haram al-mukhtarami kang den mulyana. Fahama himahu mongko jaga sapa Allah taala himahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin yen sing harokate ibni mboten napa-napa tapi mesti niku rafa santen ko fa'aqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah. Sakjane nggih santen niku rafa karena Muhammad bin Abdullah. Jadi misalnya wonten sing harokate jar niku nggih napa-napa secara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdullah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rafa kita nak harokat jar mboten napa-napa. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar karena sering berkelana pemburuan. Nah, pemburuane iku nglibatno anjing niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim, namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini sing terakhir Fihr. Wasmuhu utawi asmani Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira
napa asli manane weteng asli pira-pira marga ya al-butunu pira-pira marga al-quraisiyatu kang bangsa Quraisy bon niku titik wa ma fauqahu kinaniyun wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau fiher iku kinaniyun iku bani kinana kama kodin perkara janaha kang condong ilahi maring mas sapa al-kasiru wong akeh ulama akeh wartadho lan iridani sapa kasiru ing mas Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas nah wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong ahda kang ngekeki hadiah sapa man ngekeki hadiah al-budna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan atau disembelih di Ar-Rihabil Haramiyah. Wasumi alan den rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna mane sulbun iku iga wekase sinten Ilyas apa sapa an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa Nabi nyebut Allah ing Allah taala walabbalan napa nggih nyembadaninya ketika itu dia dengar bahwa Nabi menyebut Allah sekaligus Nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya Nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jenenge napa walabbahu zakaro ingkang eling sapa Nabi utawa nyebut sapa Nabi Allah taala ing Allah taala walabba lan maca talbiyah sapa Nabi ing Allah maksudnya maca talbiyah napa komitmen sami'na wa ata'na selalu nurut sama pangeran wis napa walabba Ibni Mudor Tor Ilyas putrane Mudor bin Nizar bin Ma'di bin Adnan terus pun titik wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai nazomat ingkang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene asilku apa bana nusunnati apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah banan manane driji apa driji kados tengene napa ayah sabul insanu alan najma'il zomah terus bala qadirina ala an nusawiya napa banana dadi banan makna napa napa jenenge driji utawi napa jari-jari mulane nak teng karangan-karangan misale kata babi bananihi Mbah Mun itu kata babi bananihi napa napa dengan jemarinya napa wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab nazomat ingkang napa ngrangkai nggih nazam anane sesuatu sing dirangkai mulane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib wis napa nizam sesuatu yang tertib mulane nazaman darani nazaman karena tertib misalnya mem yo mem kabeh ro kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja mali ane nazaman napa nasar jadi kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak tertib nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Nggih nak tengene dibak mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid. Nek nazoman niku mpun napa? Mun mutaasifin nafsi. Nazomat ingkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur. Mun titen. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari waka warafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama bisa ulang lagi ya
menyampaikan nasab Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Nggih, ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka. Iku menahan diri, manane ngeker anhu saking rafuhu ilal khalil Ibrahim anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat wa abalan menolak sapa syari' hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu usia sampai Ibrahim, tapi itu tidak muktamad, napa tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulane tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Iki napa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka nusyari wa Adnanu utawi Sayyid Adnan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Inda zawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An-nasabiyya dikang bangsa nasab iku mesti ila zabih Ismaila. Iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismail. Nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu fulan bin fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama loh ya, napa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyah Nabi Ismail. Iku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak. Jadi intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah dok Nabi sinten? Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung. Fa'adzim mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Atau fa'adzim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amr tapi mun sekot ta'ajib no. Sekot ta fa'adzim bihi tuh betapa agunge. Wong Arab nak kawok iku menene azim bih. Niku mos boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa? Ta'ajub utawa sekota min ajin saking untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai saling tersusun apa kawakibuhu pira-pira bintange idun ad-duriyatu kang bangsa jumlorot kang bangsa duri bangsa mutiara wa kaifalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawaki buduriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid pasti sayyid itu bendoro al akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantaine an-nabiyul akram al-muntaqatu kang niku asine tak niku napa ka al-muntaqatu kang den pilih napa al-muntaqatu kang den pilih terus napa ini pun niku mawon nggih kula final mawon nggih saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon, boten nak malam 17 kesuwen malam 14 mawon. Karena biasanya kalau sarang tanggal 15 ya. Terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kula ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawa dibak mau terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? Syariatu wal khalidah kersane fokus. Terus kalau badhe nerangaken ya dados rungokno ya. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi.
Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eling-eling napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, napa? Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, yes, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim. Ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple. Kan bingung. Jadi aturannya harus itu. Nah, kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus zurriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini, yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek
itu simtuduror ya, tapi yang tua itu berjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak sapa itu kita berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Berubah. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, apa? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Nah, Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi iku budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat. Makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbah Nabi wis jenenge kilap. Kilap maknane asura ngono lho mikir. Jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mane kilap, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya, paham lho? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, apa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya
angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Saibah, pasti ada orang bernama Saibah karena ada Bani Saibah, turunannya Saibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau zuriyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zuriyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zuriyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min zuriyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah.
Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu sini Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa Shadaqallahul Azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Jika sekarang Alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu, sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya, mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap, ya kita di Masjid Haram masuk, itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah. Sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk. Jare omahe pangeran kok rubuh. Wah sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Kubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu, maksudnya normali sumberan neng cekungan. Kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Nah ini jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci, kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya?
Kayak gue yang mana pondok lu isi apal sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua azar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manuru Muhammadin fi azar masih dia muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti azar kan melompong. Nah ini tuh soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab azar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin iku tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun nabi fi azhar, itu azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa nabi bapak nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Bagaimana wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa semua to? Apa sih untuk nyanyi gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه ممتني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أسأل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti semua. Alam senang tak nak Allah. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد قبلت بصاره السمية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلزم انتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع وابن مسلم كفرسي بلاد بضاعة قلية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم الحق وهذا القرار المحترم صحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن عمر بن ابن الأي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن مدر ابن كلابة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى الركن إلى الرحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر ابن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سيق نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدناه إلى ريب عند العلوم المسجية إلى السبيل إسماعيل نسبته ومسلما بعد به من أجل تعلقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم Ayo tak sabun aja. لا تكن تحسبون
Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ana anake wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ana ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mriku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simput dura. Nah, Diba itu lebih senior. Antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Isek. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampeyan iki sono paham lah. Nek paham banget ya ora bakat wis pokoke senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung ta napa? Iku ha, temriki hu ya. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa al-jusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al-yatimatiku yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya. Karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak, tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak, tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharoh. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani wa rawahu lan riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Nang deng moto dong hafidhulillah ya. Ajeng moto. Abahul amjada sauna bismillah tarafur sifah yusibun min adami wa ila akhir wa ummi. Jadi wow saya ulang lagi Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu
abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Sebenarnya nyolong jambu kan jadi ribet. Oh kan jadi ribet. Paham? Terus seribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak ada provokator. Kan ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa aja maksudnya. Ya. Jebule baik. Nyolong kan ribet. Makanya hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh, gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, dadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan itu. Terus amin ra paham ya ra apa-apa. Kayak Madura takok. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Lu kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing enggak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Disebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya dia hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kali itu? Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi disik bae biasa gaplir. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi bae tukang adu pite. Wah ribet. Ribet loh. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat. Aku kadang yo iskal, ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa iku, nggo rame-rame no. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak dibane sering nangis. Mergo paham. Kangen-kangen enak sira paham, mergo ora perlu nangis no. Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibana kayak apa enggak tahu. Yang jelas ora dibaan mungkin. Ora apa-apa. Cukup wis penting seneng Nabi niku. Wis Nabi rawuh sik mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora imu malah bingung. Maksudnya kafir kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala penting untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi di bahane Habib di baham pokoke rame-rame untuk syafaat e wong jeneng Nabi. Sambayang ora rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami si Abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap Abina Adam. Abau ing bapak, mbah, buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu dikeyakinan sing dijoko pas bapak itu. Mbah ora keliru, aba di sini apa?
Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Ada. Kayak kita darani Adam ya napa? Ada. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa abak. Taroku padha ninggal sapa abak, ninggal asifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbah Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbah Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot itu zaman. Sarotun utai mbah-mbah Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane bathuk-bathuke utawa wajah-wajahe mbah-mbah Nabi al-bayyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurun nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki napa sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane nabi apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muttalib. Hanya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar diganya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuna namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bae Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi dan kaumnya Sailia zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan. Nah, paham kalau balik malik ya. Kalau ada gorennya hadis sahih. Selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbak Nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia masih menghilangi kafir. Lah itu udah paham kafir. Bam. Kan ribet, apa? Lan kok kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman, apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang, apa? Lebih gampang. Mana kok akan maksa sampean yo angel lho. Ya, tapi menang-menang akhiri nasab no. Jadi besok ben ceritane putumu, terakhir gak goblok. Iku aku. Lah piye to Pak? Bisa bam cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku. Ya, dadi eling-eling ya. Terus
tek hadis sohaila iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjad saunal bismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi. Nah, tunggu mulai nasabun 4 bet terus wis ngajine terus. Ayo waduh. Ayo bareng. Yeah.